Assalamualaikum. Rurouni Kenshin dengan tajuk The Final dan The Beginning merupakan dua film terbaru dari saga live action Batosai Kenshin Sang Pembantai atau lebih dikenal dengan istilah Samurai X yang perilisannya tertunda karena wabah COVID-19. Film ini harusnya rilis bulan Juli dan Agustus tahun 2020 dan tertunda hampir 1 tahun. The Final baru saja rilis tanggal 18 Juli 2021 di salah satu platform streaming di Indonesia. Dan kabarnya film terakhirnya yang berjudul The Beginning akan rilis sekitar sebulan lagi, yaitu Agustus 2021. Film live action yang terbilang sukses ini merupakan lanjutan dari saga Batosai Sang Pembantai yang dimulai dari film pertamanya tahun 2012. Seperti apa cerita film Rurouni Kenshin The Final? Penasaran? Jangan lupa klik dulu subscribe dan like ya, biar kami lebih bersemangat membuat video-video terbaru yang tidak kalah menarik. Cerita dimulai pada tahun 1879 di stasiun Yokohama. Sekelompok pasukan kepolisian yang dipimpin oleh Goro Fujita mencari seorang pemimpin mafia dari Tiongkok yang bernama Yukishiro Enishi di dalam sebuah kereta api. Yukishiro Enishi adalah seorang pemimpin mafia penjual senjata ilegal dari Tiongkok yang saat itu Tiongkok dan Jepang sedang bersih tegang. Goro Fujita memerintahkan anggotanya untuk menangkapnya. Namun dia menolak dan perkelahian pun terjadi. Enishi juga ternyata sedang mencari seseorang bernama Batosai, si pembantai, yang mempunyai bekas luka menyilang di pipi. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba Enishi menyerahkan diri. Yukishiro Enishi adalah musuh utama dalam film ini. Bagaimana latar belakangnya? Simak sampai selesai ya. Cerita berlanjut di Asakusa, Tokyo, di mana Kenshin, Kaoru, Shinosuke, Yohiko, dan Megumi sedang berjalan-jalan melihat rombongan pengantin yang sedang lewat. Ya, mereka membuli Kaoru yang terpaku melihat rombongan. Seakan-akan dia membayangkan sedang menikah dengan Kenshin. Dalam cerita ini memang Kaoru terlihat suka dengan Kenshin, tapi Kenshin terlihat cool dan slow. Kemudian di tempat latihan kepolisian, ternyata Kenshin dan kawan-kawannya menjadi pelatih para anggota kepolisian. Kita kembali ke Yukishiro Enishi yang tadi ditangkap. Ternyata dialihkan ke kepolisian Tiongkok, di mana hal itu merupakan sesuai perjanjian antara Jepang dan Tiongkok. Seorang mata-mata yang disebut dengan nama Chou mengaku berada di pihak Jepang dan dipercaya mengawal pergerakan dari pasukan Tiongkok ini. Skin berlanjut ke makan malam Kenshin dan kawan-kawannya di restoran Akabeko, di mana makan malam berlangsung begitu hangat. Namun ternyata di atas bukit, Yukishiro Enishi dan pasukannya tengah menyiapkan penyerangan. Meriam pertama pun diluncurkan dan meledakkan restoran Akabeko. Saat itu Kenshin dan kawan-kawannya dalam perjalanan pulang setelah selesai menikmati makan malamnya. Kepolisian langsung menuju bukit untuk mencari pelaku, namun hasilnya nihil. Hanya ditemukan sebuah kertas dengan tulisan penghakiman langit, yang menurut Kenshin artinya seseorang akan menggantikan langit melakukan penghakiman jika langit ternyata tidak melakukannya. Kemudian Goro Fujita pun menceritakan kisah penangkapan mafia Tiongkok dan bagaimana seorang mafia tersebut mencari
Batosai. Penyerangan pun dilanjutkan. Rumah Kapol Uramura dan dojo Maekawa menjadi sasaran pasukan Enishi. Kenshin langsung menuju ke rumah Kapol Uramura dan Shinosuke menuju dojo Maekawa. Kenshin bertarung dengan salah satu pasukan Enishi di rumah Kapol Uramura dan dengan mudah mengalahkannya. Namun, Kenshin belum sempat mendapatkan informasi siapa pimpinannya karena dia meledakkan dirinya. Sedangkan Shinosuke terlambat sampai ke dojo. Berikutnya kita disuguhkan pertemuan antara Kenshin dan Enishi. Dari sini terungkap bahwa Enishi adalah adik dari Tomo Yukishiro. Tomo adalah istri pertama Kenshin. Ya, Kenshin adalah duda. Tomo terbunuh oleh Kenshin, sehingga Enishi, adik Tomo, sangat membenci dan ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Diceritakan setelah Tomo meninggal, Enishi mengungsi ke Shanghai, memulai dari awal berjuang menjadi seorang pemimpin puncak mafia agar bisa sampai ke Jepang dan menemui Batosai untuk membalaskan dendamnya. Cho, sang mata-mata, tiba-tiba memberikan informasi rahasia kepada Goro Fujita. Informasi terkait gudang senjata milik Enishi yang terletak di Yokohama. Yang mana informasi ini adalah sebuah jebakan. Salah satu anak buah Enishi yang bernama Hexing menemui Enishi di rumahnya dan menagih janji lama, di mana tujuan utama Enishi adalah hanya untuk membalas dendam kepada Batosai, sehingga setelahnya organisasi, senjata, dan semuanya akan diserahkan kepada Hexing. Kenshin merasa bersalah atas apa yang tengah terjadi, sehingga dia mengumpulkan teman-temannya dan menceritakan masa lalunya. Diceritakan, Kiyosato adalah seorang prajurit yang dibunuh oleh Batosai. Pertarungan terakhir mereka membuat Kiyosato terbunuh dan memberikan satu sayatan di pipi Batosai. Kemudian Batosai bertemu dengan gadis cantik bernama Tomo Yukishiro. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Tomo selalu menulis kejadian yang dialaminya di buku harian, dan tanpa sengaja Kenshin membacanya. Ternyata Tomo pernah mau menikah dengan seorang ksatria, dan cinta pertama Tomo adalah Kiyosato, ksatria yang dibunuh oleh Kenshin. Dalam suatu pertarungan antara Kenshin dengan musuhnya, Tomo mengorbankan dirinya yang bermaksud untuk menyadarkan Kenshin agar tidak menjadi seorang pembunuh lagi. Namun pada saat itu, Enishi melihat kejadiannya sehingga dia sangat membenci Batosai dan berniat untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Pada saat Tomo sekarat, dia memberi satu sayatan lagi di pipi Batosai sehingga terbentuk huruf X. Sejak saat itu, Batosai berjanji untuk tidak membunuh lagi dan menebus dosa-dosanya dengan tetap hidup dan menyelamatkan sesama. Misao dan Aoshi tiba-tiba datang ke kediaman Kouru. Mereka datang dari Kyoto. Misao dan Aoshi adalah petarung yang diselamatkan oleh Kenshin pada kejadian di film sebelumnya. Maksud kedatangan Misao adalah ingin mengembalikan buku harian milik mendiang Tomo yang sebelumnya disimpan oleh biarawan kuil Suikoji, yang ternyata ayah dari biarawan tersebut dulu pernah berjuang bersama Kenshin. Goro Fujita bersama pasukannya menyergap gudang senjata yang lokasinya diperoleh dari mata-mata Cho. Yang kita tahu ini merupakan jebakan. Dan ternyata Hexing adalah biang keladinya. Ternyata jebakan ini dilakukan untuk membuat pasukan polisi Tokyo terbagi, di mana di waktu yang bersamaan Enishi melakukan serangan di kota Tokyo, dan kali ini jauh lebih kejam. Tokyo dibuat berdarah. Enishi benar-benar melakukan balas dendam, dan tidak hanya untuk melukai Kenshin,
tetapi semua yang ada di sekitarnya agar Kenshin lebih menderita. Pada malam berdarah di Tokyo itu, Aoshi memang benar-benar ditakdirkan untuk membantu Kenshin. Di dalam pertempuran, Aoshi dibantu oleh Misao melawan Mumioi, salah satu anak buah Enishi. Namun sayang, Aoshi tewas terkena bom untuk menyelamatkan salah seorang warga Tokyo. Sementara itu, Enishi menyerang rumah Kaoru. Di sana ada Sonosuke dan murid-murid Kaoru. Namun mereka bukan tandingan Enishi. Sonosuke babak belur dan Kaoru diculik oleh Enishi. Sementara itu, Kenshin bertarung dengan Hyogo, anak buah Enishi yang mempunyai lengan yang bisa disambungkan dengan meriam. Lengan ini sebelumnya dipotong oleh Kenshin. Dengan kecepatannya, Kenshin berhasil mengalahkan Hyogo, dan Hyogo memohon untuk dibunuh secara terhormat oleh tangan Batosai. Tapi Kenshin menolaknya. Kenshin kembali ke rumah Kaoru dan akhirnya tahu bahwa Kaoru diculik oleh Enishi. Hexing menemui Enishi di markasnya. Dia mulai khawatir karena pihak Jepang telah mengetahui markasnya. Jika Enishi kalah, maka semua akan berakhir sia-sia. Tapi Enishi marah karena dia yakin akan memenangkan perang ini. Hexing kemudian berkhianat. Dia berniat membunuh Batosai dan Enishi dengan bantuan Sojiro Seta, petarung yang sempat dikalahkan oleh Kenshin pada film sebelumnya, yang merasa ingin membalas kebaikan Hexing. Akhirnya Kenshin mendatangi markas Enishi sendirian. Dia sudah ditunggu oleh para pasukan Enishi. Kenshin sempat kewalahan menghadapi banyaknya pasukan dari Enishi. Tiba-tiba Misao muncul membantu. Goro Fujita dan pasukan kepolisian juga datang. Sonosuke tak mau ketinggalan dalam pertempuran terakhir ini. Kemudian Kenshin berjalan menuju ke kediaman Enishi. Di sana Kenshin disambut oleh Hexing dan pasukannya dengan menggunakan senapan. Kecepatan Kenshin bahkan sanggup mengalahkan kecepatan peluru dari pasukan Hexing. Merasa terpojok, Hexing memanggil Sujiro Seta. Alih-alih melawan Kenshin, Sujiro Seta malah membantu Kenshin. Dia berdalih bahwa Kenshin telah menyelamatkan hidupnya karena tidak membunuh pada saat pertempuran terakhir mereka, dan Kenshin pun diminta untuk menuju ke Enishi. Final battle antara Enishi dan Kenshin sungguh di atas ekspektasi. Fight scene yang padat dan koreografi yang memukau. Efek yang digunakan pun tidak lebay dan terasa pas, membuat film berdurasi 2 jam ini terasa begitu cepat. Di akhir film kita ditunjukkan bahwa Kenshin tidak menyalahkan Enishi atas perasaan dendamnya. Tapi cara Enishi salah, sehingga Kenshin harus menghentikannya. Tiba-tiba Hexing datang dengan senapan menembak Kenshin, dan Kaoru datang menolong. Enishi bahkan membiarkan tubuhnya tertembak untuk melindungi Kaoru, dan Hexing pun kemudian diajar oleh Enishi. Enishi berakhir di penjara. Ada sebuah paket yang dikirim oleh Kaoru, yaitu buku harian mendiang Tomo, yang bertulis bahwa Kenshin telah merampas kebahagiaan Tomo sekaligus memberikan kebahagiaan baru. Kenshin akan terus membunuh, namun Tomo yakin Kenshin bisa berhenti melakukan pembantaian dan bisa melindungi jauh lebih banyak nyawa orang daripada yang telah dia bunuh. Tomo akan menjaga Kenshin tetap hidup walaupun dengan mengorbankan nyawanya. Dan di sini momen di mana Enishi benar-benar merasa bersalah. Jadi itulah cerita film Rurounion Kenshin The Final. Sangat menarik dan wajib untuk ditonton ya. Jangan lupa nontonnya di platform resmi. Jangan bajakan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.